September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone, and how are you today? I hope you are very well. Okay, today we are going to learn about English, and today I will explain about expression of willingness. Do you know what the meaning of expression of willingness? Yeah, expression is ungkapan and willingness is, do you know? Ya, willingness is kesediaan, ya, bersedia atau tidak. Oke, hari ini kita akan membahas ungkapan tentang kesediaan. Bagaimana sih cara menyatakan kesediaan dalam bahasa Inggris? Dalam bahasa Inggris, untuk mengungkapkan ungkapan tentang kesediaan, kita bisa menggunakan kata will atau would. Will atau would artinya sama. Will berarti akan, dan bisa juga diartikan bersedia. Will berarti akan atau bersedia. Nah, apa sih membedakan antara will dan would? Nah, perbedaannya hanyalah di masalah waktu. Penggunaan will dan would berdasarkan waktunya. Untuk will digunakan untuk present, waktu di masa sekarang. Sedangkan would itu digunakan untuk past tense atau di waktu lampau, masa lalu. Bagaimana? Kita langsung saja ke contoh ya. Oke, untuk contoh penggunaan will, kita perhatikan kalimat di belakangnya. He will go to my home. He artinya dia, untuk laki-laki, will akan, go pergi, to my home, ke rumah saya. He will go to my home, dia akan pergi ke rumah saya. Kenapa? Mungkin karena dia mengundangnya. Contoh, he will go to my home because I invite him, karena saya mengundangnya. He will go to my home because I invite him. Nah, bagaimana kalau would? Nah, untuk past tense sendiri, kita perhatikan kalimat contoh di belakang. He would come to my home. He would come to my home. Dia akan pergi ke rumah saya. Perginya kapan? Misalkan kita tambahkan keterangan waktu ya, biar jelas. Last night. Semalam. Tadi malam. He would come to my home last night. Dia akan pergi ke rumah saya nanti malam. Bukan nanti malam, semalam. Nah, kan bingung kalau seperti kalimatnya seperti ini. Dia akan pergi, tapi kejadiannya udah terjadi di masa lalu. Nah, itu gimana? Oke, kita lengkapi kalimatnya. Oke, mungkin untuk lebih jelasnya kita perhatikan kalimat lengkapnya. Andy promised to me that he would come to my home last night, but he didn't atau he did not come. Artinya apa sih? Kita coba artinya satu-satu. Andy promise. Promise itu artinya berjanji. Oke, kita tulis. Berjanji. Andy berjanji kepada saya bahwa he would come. Dia akan datang ke rumah saya semalam. Andy berjanji kepada saya bahwa dia akan datang ke rumah saya semalam. But he didn't come. Tapi dia tidak datang. Nah, kalau begini kan lebih jelas ya artinya. Kenapa dia tidak datang semalam? Katanya dia akan datang semalam, tapi dia tidak datang karena dia sudah janji sebelumnya. Nah, bagaimana untuk kalimat negatif dan pertanyaannya? Oke, kita simak. Oke, untuk kalimat negatif, perhatikan perubahan katanya. Kata will, untuk negatifnya bisa tambahkan not di ujungnya, will not, atau ketika disingkat menjadi won't. Ingat ya, kalau kalian sering melihat kata won't, ini ternyata singkatan dari kata will not, ya, atau tidak akan, tidak bersedia. Lanjut, would, sama seperti will, tambahkan not di ujung kata would not, atau ketika disingkat dibaca wouldn't. Artinya sama, tidak akan atau tidak bersedia. Oke, kita mari langsung ke contoh. Yang pertama, she will not say something bad. She will not. Dia tidak akan. Tidak akan. Say apa artinya? Ya, berkata atau mengatakan. Something bad, sesuatu yang buruk atau yang jelek. Karena dia orang baik misalkan. She will not say something bad. Dia tidak akan mengatakan sesuatu yang buruk karena dia orang baik. Nah, bagaimana untuk bentuk past tense-nya? Misalkan di sini ada pertanyaan, would you help me? Maukah kamu membantuku? Nah, ternyata dia bilang tuh, I wouldn't help you yesterday because I'm busy. Bisakah kamu nolong saya? Oh, saya tidak bisa menolong kamu. Kenapa?
Kenapa dia bisa menolong? Help, menolong ya. Menolong. Kenapa nggak bisa menolong kemarin? Because I'm busy, karena saya sibuk. Nah, berarti dia diminta sama temennya, could you help me? Katanya, oh sorry, I wouldn't help you because I'm busy. Jadi nggak bisa nolong kemarin karena dia sibuk. Nah, bagaimana untuk yang terakhir? Kalimat tanya untuk willingness. Untuk kalimat tanya, berbeda dengan kalimat positif dan negatif yang sebelumnya. Untuk kalimat tanya, penggunaan kata will dan would sebenarnya dalam konteks kehidupan sehari-hari bisa digunakan untuk bentuk present atau untuk past. Jadi dua-duanya tidak ada bedanya ya. Artinya keduanya berarti akankah atau bersediakah. Yang membedakan misalkan will dan would. Would itu digunakan untuk sesuatu yang lebih sopan. Ternyata penggunaan would dalam kalimat tanya itu menunjukkan bentuk kesopanan, lebih sopan dibandingkan kata will. Mungkin kalau will untuk sesuatu atau seseorang yang sudah dikenal. Kita langsung ke contoh. Contohnya, will you marry me? Will. Bersediakah atau akankah bersediakah marry me? Will you marry me? Bersediakah kamu menikahiku? Nah, itu pakai will. Nah, bagaimana untuk would? Nah, ternyata nih, help kan dia verb 1, present juga. Tapi dia menggunakan kata would. Ternyata kata would di kalimat tanya itu berarti kesopanan. Minta tolong kepada seseorang. Contohnya, would you help me? Bersediakah kamu menolong saya? Nah, ingat ya, would dan will dalam kalimat tanya boleh digunakan untuk present atau past. Boleh dipilih dua-duanya ya. Would itu bisa digunakan present juga, would juga bisa digunakan untuk past. Yang membedakan would dalam kalimat tanya itu lebih sopan dibanding kata will. Ya, mungkin itu saja ke penjelasan tentang expression of willingness, ungkapan tentang kesediaan. Oke, silahkan tanyakan jika ada sesuatu yang kurang jelas atau yang masih belum paham, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.